Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabiri Danur dengan NIM 2402062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai botani umum, yaitu sel, dengan dosen pengampu yakni Encik Salmiati MPD PhD, dengan program studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pertama-tama, latar belakang. Organisme, baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan, disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom seperti organisme yang kompleks umumnya, dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. 2. Tujuan praktikum. 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastida lain, aliran sitoplasma. 4. Mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel antara lain, vakuola dan isinya. Benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lender, minyak, butir aleoron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. 3. Alat dan bahan. Alatnya mikroskop, gelas benda, gelas penutup, jarum preparat, silet, kobokan, pipet tetes, dan lampu spiritus. Bahannya daun Roeo discolor, empulur ketela pohon, cabai, pir, begonia, jagung, daun durian, dan daun bayam berduri. 4. Langkah kerja. 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Siapkan preparat sesuai bahan yang telah diiris. 5. Amati dengan pembesaran lemah. 6. Gambar bagian ujung batang. 7. Tentukan bagian-bagian ujung batang tersebut. 8. Dengan sangat hati-hati ubahlah lensa objektif dengan lensa yang pembesarannya lebih kuat untuk melihat struktur sel meristem tersebut. Dan 9. Dengan cara yang sama lakukan juga untuk preparat bahan lainnya yang telah disiapkan. Pertama-tama itu, irislah daun sirsa, roeo, cabai dengan bentuk melintang. Setelah itu, letak bahan yang telah diiris di kaca preparat, lalu teteskan air di kaca preparat tersebut. Kemudian berikan juga nama label bahan tersebut di atasnya. Amatilah bahan-bahan tadi di atas mikroskop. Dan inilah saat kami membuat laporan sementara pada kertas HVS. 5. Hasil praktikum. Karena sel yang kami dapat hanya 8, maka bisa dilihat hasilnya, yaitu: pertama, sel tanaman Adam, Eva atau nanas kerang. Kedua, sel empulur ketela pohon. Ketiga, sel cabai. Keempat, sel pir. Kelima, sel begonia. Keenam, sel jagung. Ketujuh, sel daun durian. Kedelapan, sel daun bayam berduri. 6. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan. Maka materi tentang sel ini berperanan penting pada mata kuliah botani dasar. Apapun yang terjadi pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel, terlebih sel tumbuhan, sangat menarik untuk dipelajari. 7. Kesimpulan. 1. Semua bagian sel terdapat bentuk yang berbeda-beda,
tergantung tanamannya. Kedua, mengetahui cara meneliti sel dan jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Tiga, bagian-bagian sel tumbuhan yaitu dinding sel, inti sel, sitoplasma, stomata, dan pigmen. Keempat, mengenal aspek-aspek sistematis pada setiap tanaman yang berbeda. 8. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan botani umum sel. 9. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi botani umum sel. Sekian penjelasan saya mengenai materi botani umum sel. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.